Young people who are coming of age today, all they want to do is be connected, being connected to information and the connection to people. And that constant sense of connection is both empowering and utterly confusing. Generation K is living in anxiety, but on the other hand, shows a lot of compassion. But people mistake compassion with empathy. We are creatures that are meant to talk and are meant to develop empathy with each other when we do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, dalam kesehariannya kita harus menemukan minimal satu alasan untuk kita untuk bahagia. Jadi jangan lupa bahagia ya teman-teman. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 kesehatan mental akan membahas mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial yang kami bahas yaitu interaksi sosial bersama dengan orang lain dan interaksi sosial di dunia kerja. Penasaran kan? Yuk sama-sama kita lihat videonya. A team without trust isn't really a team. It's just a group of individuals working together, often making disappointing progress. They may not share information, they might battle over rights and responsibilities, and they may not cooperate with one another. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan kelompok. Dalam hal ini, sebuah kelompok diharuskan memiliki kepercayaan satu sama lain. Kelompok yang tidak memiliki kepercayaan karena kurangnya interaksi sosial tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kelompok, melainkan hanya sekumpulan orang yang bekerja sendiri-sendiri dalam lingkungan yang sama. Find yourself meeting new people, try to become genuinely interested in the other person, even if you think you have nothing in common. The road to a person's friendship is to talk about the things he or she treasures the most. Carnegie considers this to be a skill which can be practiced and improved. As you improve, you also increase your network and your ability to influence. Tidak peduli seberapa cerdas dan berbakatnya kamu, jika kamu tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, maka besar kemungkinan kamu tidak dapat meraih potensi terbesarmu secara nyata. Answering and encouraging them to talk about themselves and their interests. Mastering this skill will help you build trust and stronger relationships in no time. Carnegie also stressed great importance on remembering and frequently using the other person's name. He believed that a person's name is the sweetest and most important sound in any language to that person. Never underestimate the amount to which people value their own name. Satu alasan mengapa seseorang tertarik memutuskan untuk menyukai orang lain adalah karena orang lain tersebut mirip dengan dirinya. Secara khusus, orang dengan sikap, kelas sosial, etnis, dan selera musik yang sama seringkali tertarik satu sama yang lain. Semakin banyak Anda datang untuk berhubungan dengan orang, semakin banyak pula kesempatan Anda miliki untuk mengenal mereka lebih baik. Faktor ini disebut dengan proximity atau keakraban. Selain itu, jika wajah atau gerak tubuh kenalan baru mengingatkan kita pada orang lain yang kita kenal dan kita sukai, maka kita akan mentransfer perasaan positif tersebut kepada orang yang baru kita lihat. Nah, seperti yang dibahas di awal tadi, bahwasannya hubungan sosial itu terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Oleh sebab itu, penting untuk kita mempelajari dan mengetahui apa-apa saja jenis kelompok. Yuk sama-sama kita pelajari berikut ini. Jenis kelompok primer merupakan jenis kelompok terpenting bagi individu karena kecil, intim, dan berinteraksi tatap muka. Kemudian yang kedua, jenis kelompok sekunder. Kelompok ini biasanya lebih besar daripada kelompok primer, memiliki alasan formal atau kontrak untuk berkumpul bersama, seringkali bubar ketika alasan keberadaan mereka berakhir, dan cenderung tidak terlibat dalam interaksi tatap muka secara teratur.
Contoh dari jenis kelompok ini adalah tempat bekerja seperti di perusahaan, sebuah teamwork yang memiliki alasan formal untuk berkumpul bersama dan memiliki tujuan bersama. Interaksi sosial itu dapat terjadi di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau bahkan di tempat kerja. Berkaitan dengan jenis kelompok yang terdiri dari kelompok primer dan sekunder tadi, maka dapat kita ketahui bahwa interaksi sosial di tempat kerja merupakan salah satu contoh dari interaksi kelompok sekunder. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Is the chief of mission of a medium-sized office. On top of her duties, she and her team are running a very important project, and its deadline is approaching. The team gets along well and begins their day with a coffee meeting. ay banaha. Ja. Amkam ididos atzile. Kukibana. Para vedere lamba verba prima tu lamben italiano di e ben blemednia mak medna makna varamat Sudahkah teman-teman melihat video tersebut? Video tersebut menunjukkan bahwa dimanapun terjadi interaksi, kita tidak pernah lepas dari suatu masalah. Video tadi merupakan salah satu contoh konflik dalam interaksi sosial yang terjadi di lingkungan kerja. Latar belakangan kepribadiannya beragam, membuat konflik atau masalah dalam hubungan antar sesama pekerja menjadi sangatlah wajar. Konflik dapat terjadi antara bawahan, atasan, maupun antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Dan konflik juga bisa muncul karena memiliki perbedaan pendapat atau pola pikir tentang bagaimana melakukan suatu hal. Atau konflik juga dapat terjadi ketika seorang karyawan atau seorang individu merasa diremehkan oleh orang lain atau karyawan lainnya. Konflik tersebut bisa terjadi atau bisa menjadi lebih serius apabila jika sampai mengakibatkan rusaknya kerjasama dalam perusahaan.